لا إله إلا الله محمد رسول الله. Dan kalau artinya perkataannya dan perbuatannya tidak boleh salah, berarti perkataannya dan perbuatannya merupakan hujjah, merupakan argumen, merupakan sumber hukum. Karena ini pasti benar. Dan kita berhujjah dengan sumber hukum yang benar. Dari sini, makanya sumber hukum Islam ada dua, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Kenapa? Karena hadis-hadis Nabi ini bersumber dari orang yang maksum, yang tidak mungkin apa? Salah. Seandainya Nabi mungkin salah, hadis tidak bisa jadi sumber hukum. Saya ulangi, kalau seandainya Nabi Muhammad mungkin salah, atau kalau salah dia tidak ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hadis tidak bisa menjadi sumber hukum. Kapan hadis harus menjadi sumber hukum? Tatkala Nabi maksum, tidak mungkin salah, maka perkataan dan perbuatan yang merupakan sumber hukum. Nah, orang-orang Syiah bikin kesesatan. Mereka mengatakan kita punya imam-imam 12, maksum semuanya. Apa konsekuensi dari perkataan mereka ini? Berarti perkataan imam-imam mereka dan perbuatan imam-imam mereka ini juga dalil sumber hukum yang lain selain hadis, selain hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya akhirnya orang-orang Syiah punya sumber-sumber hukum yang lain. Sumber hadis-hadis mereka bukan hadis-hadis Nabi, tapi hadis-hadis imam. Maka muncullah 8 buku kitab hadis mereka. Kitab hadis mereka bukan Sahih Bukhari, bukan Sahih Muslim, bukan Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Mustadrak Al-Hakim, Musnad Imam Ahmad. Itu semua buku-buku hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka punya buku hadis-hadis imam. Apa di buku-buku tersebut? Seperti Al-Kafilul Kulaini, 8 jilid. Antum buka coba. Mungkin hadis-hadis Nabi cuma sedikit. Semuanya isinya berkata imam ini, berkata imam anu, berkata Ja'far As-Sadiq, berkata Muhammad Al-Baqir, berkata Ali bin Abi Thalib, berkata Hasan, berkata Husain, berkata Ali Ridha. Jadi buku-buku hadis bukan hadis Nabi, tapi hadis-hadis apa? Imam. Dan ini sumber hukum. Kenapa? Imam-imam mereka maksum. Contohnya lagi, seperti kitab Biharul Anwar, kalangan Al-Majlisi, 110 jilid. Antum baca isinya, berkata imam ini, imam ini. Kalau ada perkataan hadis Nabi, cuma sedikit. Intinya semuanya hadis-hadis imam. Ada lagi tafsir Istibsar, Al-Istibsar, Tahdzibul Ahkam, karangan Tusi. Kemudian Man La Yadurul Faqih. Kemudian kitab Al-Wafi. Kemudian kitab Wasailus Syiah. Kemudian kitab Mustadrakul Wasail. 8 kitab, semuanya isinya hadis-hadis imam. Tatkala kita dikatakan ini maksum, ini juga maksum, maka tidak ada perbedaan fungsi. Sama-sama, cuma satunya mereka tidak mau menamakan Nabi. Mereka hanya namakan apa? Imam. Namun fungsinya sama, tidak ada bedanya. Oleh karena mereka meyakini perkataan imam tersebut merupakan sumber hukum. Perkataan imam mereka wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Perkataan imam mereka bisa mengkhususkan hadis Nabi, bahkan bisa mengkhususkan Al-Qur'an. Perkataan-perkataan imam mereka bisa memansuhkan hadis Nabi dan juga bisa memansuhkan Al-Qur'an. Jadi para imam tersebut fungsinya seperti Nabi, tidak ada bedanya. Dan ini menghilangkan fungsi Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Buat apa Nabi Muhammad menjadi Nabi terakhir kalau ternyata ada orang yang maksum selain siapa? Selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita tahu bahayanya agama Syiah karena sumber hukum mereka berbeda dengan sumber hukum kita. Tatkala Abu Bakar hendak memerangi orang-orang yang menentang membayar zakat. Tatkala itu Abu Bakar keras, sementara Umar melarang Abu Bakar. Kata Umar, wahai Abu Bakar, bagaimana kau memerangi orang-orang yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul? Maka Abu Bakar bantah. Abu Bakar mengatakan, kecuali kalau mereka melanggar hak la ilaha illallah. Di antara hak la ilaha illallah mereka harus bayar zakat. Maka Abu Bakar pun tetap bersikeras memerangi mereka, dan ternyata Abu Bakar di atas kebenaran dan Umar yang keliru. Dari sini kita bisa mengambil faedah bahwasanya seorang wali tidak harus maksum dan tidak maksum. Yang maksum cuma siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang wali bisa saja bersalah, bahkan salahnya berulang-ulang. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia bersalah dan kesalahannya berulang-ulang. Kemudian poin yang sangat penting, tidak berarti orang yang sakti lebih afdol daripada orang yang tidak sakti. Perhatikan, maksudnya apa? Wali tidak harus sakti. Mana yang lebih wali, Abu Bakar atau Umar? Abu Bakar jelas lebih wali. Kalau kita bicara tentang keutamaan Abu Bakar terlalu banyak. Bahkan di antara perkataan Umar, la wuzina imanu Abi Bakrin ma imanil ummah la rajiha imanu Abi Bakrin. Kalau tidak salah diriwayatkan dari perkataan Umar. Kata Umar mengatakan, kalau seandainya ditimbang imannya Abu Bakar dibandingkan dengan imannya umat, maka masih lebih berat imannya Abu Bakar. Ternyata kalau dilihat dari kesaktian, Umar lebih sakti daripada Abu Bakar. Tidak ada dalil-dalil secara khusus menunjukkan Abu Bakar sakti, tapi ada dalil-dalil secara khusus yang menunjukkan Umar sakti. Ini dalil bahwasanya tidak harus orang yang sakti itu lebih mulia di sisi Allah daripada yang tidak sakti. Berikut ini kesimpulan yang kita ambil dari pemaparan guru kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati. Sampai bertemu dalam pembahasan berikutnya dari sudut pandang Al-Qur'an dan Sunnah. Akhir kata dari admin. Terima kasih atas atensinya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah.
dan kekurangan ada pada manusia. Mohon maaf jika ada kesalahan, silahkan tulis di kolom komentar.